1 Tesalonika 4. Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan. Inilah berkumandangnya ketujuh guru. Seruan. Inilah penggenapan dari Wahyu 10. Kitab yang terbuka. Ketujuh guru memperdengarkan suara. Bisa mengerti? Inilah penggenapannya. Inilah seruan. Wahyu 10 ayat 2. Kitab kecil yang terbuka. Ayat 3. Ketujuh guru mengumandangkan suara. Inilah seruan yang dituliskan di 1 Tesalonika 4. Lalu siapa yang mengumandangkan seruan? Lalu siapa yang akan mengumandangkan tujuh guru? Ayat 7. Malaikat yang ketujuh akan menyelesaikan rahasia, misteri. Apa rahasia atau misteri? Sesuatu yang dulunya tersembunyi, yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi sekarang bisa dilihat. Melalui pelayanan, malaikat yang ketujuh. Siapa malaikat yang ketujuh? Nabi. Cukup jelas? Oh, jadi Bapak Nabi? Saya bukan Nabi. Tuhan utus Nabi di akhir zaman. Untuk apa? Menyelesaikan rahasia, misteri. Misteri yang mana? Ayat 2 dan 3. Ketujuh guru membuka gulungan kitab. Betul? Untuk menggenapkan 1 Tesalonika 4. Untuk menggenapkan seruan. Tahapan yang pertama, karena tahapan yang kedua adalah suara penghulu malaikat. Tahapan yang berikutnya adalah sangkakala Allah. Untuk bisa mengerti sangkakala Allah, Anda harus mengerti seruan. Begitu tahapannya kan? Dari SD ke SMP, SMA, perguruan tinggi. Anda tidak bisa lompat begitu saja. Naik anak tangga, Anda harus menaiki anak tangga yang pertama, kedua, ketiga. Kalau Anda mencoba lompat dari anak tangga pertama ke anak tangga keempat, hasilnya adalah Anda akan jatuh tertimpa tangga pula, orang Medan bilang. Betul? Lalu bagaimana Anda tahu bahwa Anda adalah seorang yang diselamatkan oleh Sang Juru Selamat tanpa mengerti rahasia ini? Anda hanya menduga-duga mereka-reka. Saya berdoa pada Tuhan supaya hati Anda tidak lagi mereka-reka. Supaya hati Anda punya kepastian, sayalah seorang yang diselamatkan. Karena ini terkait dengan kayu salib. Sebab anak domba tersembelih sebelum dasar dunia ada. Dan anak domba singa dari suku Yehuda yang layak membuka gulungan kitab, dialah seorang yang berseru, haleluya, berseru, Wahyu 10 sister. Dialah seorang yang berseru dengan suara seperti singa mengaum untuk memperdengarkan suara ketujuh guru. Ayat 2. Dan itulah kitab kecil yang terbuka. Dan apa yang tercantum di dalam kitab kecil yang terbuka? Nama-nama domba-domba. Dan kalau Anda melihat nama Anda di dalam kitab ini, ada kepastian bahwa Anda selamat? Amin. Kalau Anda belum melihat nama Anda dalam kitab ini, ada kepastian Anda selamat? Menduga-duga. Anda tahu Belawan kan? Si Umpem barusan dari Canang ya. Gak jauh lagi kan Belawan kan, pelabuhan. Sering terlihat melintas di ring road Jalan Ngumban Bakti ini. Dari Brayan sana. Belawan, Brayan, ring road sampai ke entah kemana. Maka Anda melihat kontainer besar, ya kan? Kontainer bung besar.
Dulu saya tinggal di Helvetia, di pinggir jalan raya, Ring Road. Kalau kami melihat kontainer besar, maka yang terlintas adalah kira-kira isinya apa ya? Kira-kira isinya apa? Kalau ada 3 orang, maka yang satu akan mengatakan, mungkin kulkas. Yang satu bilang, mungkin furnitur. Yang satu bilang, mungkin perkakas masak-memasak. Maka ada 3 pendapat untuk 1 buah kontainer. Betul? Ya, sekarang kembali ke kitab suci. Ada berapa pendapat untuk 1 kitab ini? Halo, Protestan pendapatnya beda, Katolik pendapatnya beda, Metodis pendapatnya beda, yang paling parah Pentakosta Karismatik pendapatnya luar biasa bedanya. Ada berapa organisasi di akhir zaman? Ribuan organisasi, satu dengan yang lain kontok-kontokan, tidak ada kesatuan. Betul? Lalu ajaran yang mana yang mau saya ikuti? Semuanya ribuan organisasi ini tak ada satupun yang pernah saya dengar mengajarkan dengan jelas Wahyu 10 nubuatan ini dan 1 Tesalonika 4. Lalu bagaimana umat akan bisa mengetahui kepastian akan pengangkatan dan keselamatan jiwanya? Anda hanya mereka-reka. Ya menurutku sih, ya Tuhan akan datang di angkasa. Kalau menurutku sih Tuhan akan datang di awan-awan. Sementara kontainer itu tidak dibuka pintunya, hasilnya adalah mereka-reka. Tapi ketika kontainer peti kemas itu di Pelabuhan Belawan dibuka oleh petugas imigrasi, jebret, dan Anda di situ tidak akan ada reka-reka. Sementara mata Anda normal, kalau isinya lah kulkas, maka 3 orang akan bicara, apa isi kontainer? Kulkas. Maka yang tadinya bilang yang satu furnitur, yang satu bilang ini, selesailah perdebatan. Amin. Jadi untuk menghentikan perbantaian dan perdebatan lah Tuhan sendiri harus turun dari surga dengan kitab yang terbuka, mengumandangkan suara ke-7 guru, dan Anda mendengar suara itu seperti suara yang sama berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Amin. Dari sejak Saulus mendengar suara itu, Saulus bukan lagi Saulus, tapi adalah Paulus, Rasul besar Yesus Kristus. Anda ingin memiliki peristiwa seperti pengalaman Saulus? Gak usah ke Damsyik, gak usah ke Syria, nanti Anda ditembak sama ISIS. Di sini tetap tiang api yang sama, suara yang sama, menerpa Saulus, menjadikan dia Paulus. Menerpa Anda, karena Anda mendengar suara, menjadikan Anda bagian dari nama-nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Maka Anda diberkati. Haleluya. So